isu-isu sekarang banyak ramai ustadz memerkosa atau menyetubuhi santrinya atau anak-anak muridnya gitu. Itu nggak asing sebenarnya. Bagi saya nggak kaget lah gitu. Terutama di yang saat ini lagi viral, yaitu di Bandung, Ustadz Heri ya. Itu menurut saya, kalau saya mendengarnya, membacanya itu nggak kaget lagi. Karena memang sudah dari zaman baheula gitu loh. Bahkan ya di daerah saya pun di Serang pernah terjadi hal kayak begitu gitu loh. Dan kita pelakunya ustadz juga, pesantren atau ustadz masyarakat? di masyarakat. Oh, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat lah. Kalau diturut juga diruntut lah ke belakang-belakang. Ya itu memang banyak juga yang kayak begitu gitu loh. Bahkan kalau kita runtut lagi ke anaknya orang pertama di dunia, siapa namanya? Siapa? Kabil. Nah, Kabil dan Habil terjadi karena itu gitu loh. Ya walaupun katakanlah dia bukan istilahnya bukan ustadz di zaman sekarang, tapi kan itu anaknya Nabi gitu loh, yang menjadi panutan. Wah, itu udah. Perempuan berarti. Itu perempuan. Persoalan selangkangan, bro. Selangkangan lagi-lagi. Jadi fenomena ini adalah fenomena klasik sebenarnya. Fenomena soal selangkangan itu tidak melihat siapa dia, bro. Tidak melihat apakah dia orang alim, apakah dia santri, apakah dia guru biasa, apakah dia masyarakat biasa, atau dia preman. Tidak ngelihat itu, karena semuanya ya mengasihkan. Soal bicara selangkangan yang enak lah. Jadi gak ngelihat itu. Nah, kita tidak bisa memungkiri lah ya bahwa manusia normal itu dalam Al-Quran sudah disebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawati bahwa seorang ya laki-laki atau perempuan sebelumnya ini sudah dihiasi hawa nafsu. Laki-laki dihiasi oleh perempuan, perempuan dihiasi oleh laki-laki. Betul. Bagaimana kita mengkontrol dalam kehidupan sehari-hari ini? Terkadang orang kebablasan dalam mengkontrol hal ini. Ya, itu soal mengontrol itu memang sebenarnya bukan persoalan agama. Agama itu, soal keimanan itu hanya salah satu faktor gitu. Kenapa saya katakan begitu? Ya nyatanya orang yang kita kenal sebagai ustadz gitu loh, ya di lingkungan kita atau di Indonesia inilah, bahkan atau di internasional misalnya, ataupun ustadznya di gereja lah gitu, itu tetap memerkosa gitu loh, terjerat dengan kasus pelecehan seksual gitu loh. Itu terjadi, artinya ini bukan hanya dilihat dari soal keimanan gitu loh, keimanan sebagai penjaga gitu, bukan soal itu sebenarnya, tapi lebih-lebih ke pengendalian diri. Ini bicara bagaimana mengelola diri gitu loh. Nah, ini lari ke ilmu filsafat, ke ilmu tasawuf, ke ilmu meditasi. Nah, di situ larinya. Jadi ada kok orang biasa yang nggak pernah sholat, tapi dia bisa mengendalikan diri gitu. Gitu. Jadi bukan persoalan keimanan, tapi bagaimana mengendalikan diri. Lebih ke mengendalikan diri ya. Karena tidak menjamin yang ngerti bahwa itu haram pun dia meninggalkan belum tentu. Belum tentu. Apalagi ya ini ya sering juga kita temukan bahwa orang-orang yang bahkan tidak mengerti ya, orang awam lagi itu dia tidak mau melakukan hal-hal seperti itu. Dan tentunya dalam kasus seperti ini semua agama melarang. Agama pasti melarang karena dampak setelah kejadian ini pasti akan banyak sekali kemidorotan. Dalam Islam jelas kan nanti perwaliannya, kewarisannya seorang anak ini akan jadi problem gitu. Dan saya yakin dalam agama lain pun pasti banyak juga. Sama begitu. Artinya ini yang salah ini orang tuanya atau ustadznya? Iya, karena kalau misalkan orang tua menitipkan anak
di pesantren, memang dia maksudnya melihat dulu kondisi pesantren seperti apa dengan ilmu agamanya, terus guru-gurunya itu siapa gitu, dan mazhabnya itu siapa gitu. Karena kan di Indonesia ini mazhab itu kan ada 4 ya maksudnya. Iya, fikih ya. Dan itu kenapa saya ngomong kayak gitu? Itu yang salah orang tuanya atau ustadznya Ustaz? Itu gimana pendapat antum? Ya, kalau kita melihat ini tidak bisa kita menyalahkan 100% orang tuanya gitu ya. Orang tua menitipkan anaknya ke pesantren tentu punya tujuan yang lain gitu. Dan walaupun orang tua sudah survei sedemikian rupa gitu kan, karena karakteristik ustadz di pesantren ini kan dalam mindset orang tua di daerah atau di perkampungan melihat yang namanya ustadz di pesantren tentu bertingkah laku baik, berperilaku baik. Kita tidak bisa menduga-duga ternyata ada satu ustadz yang kelakuannya bejat seperti hal seperti ini, memperkosa 17 santriwati. 12 ya. 12 santriwati di Bandung, dan konon ada 8 yang sudah melahirkan, 2 lagi sudah hamil. Dan itu di luar nikah. Itu di luar nikah. Astagfirullah. Tentu dengan iming-iming tertentu. Tapi sebenarnya bukan pelecehan seksual aja sih. Sebelumnya kan ada istilahnya kekerasan dari mendidik para anak-anak pesantren itu yang jadi kasus mana di Jawa Tengah atau apa itu? Yang kekerasan anak itu di bawah umur. Oh iya, itu banyak lah. Yang bukan di pesantren kan? Betul. Iya. Banyak. Iya, memang soal lagi-lagi seksual ini nggak memandang umur ternyata. Kakek-kakek juga banyak yang ini loh, melecehin atau melakukan gairah masturbasi dengan melecehkan cucunya gitu loh. Jadi emang ini fenomena yang sudah biasa. Soal seksualitas ini kan hal yang biasa gitu. Tapi ketika dilakukan dengan hal yang di luar norma, itu menjadi merasa jijik gitu loh. Padahal kita sendiri kan melakukan itu. Ya sama halnya kayak beginilah. Kita ngomong nih kayak gini nih, mungkin ada juga ngomong-ngomong soal seks kan ada juga kalau orang lain ngomong ngomongnya jorok-jorok. Padahal dia sendiri doyan gitu. Padahal itu gosip yang pertama itu. Apa membuka adanya obrolan seks? Itu nggak bakal membuka. Nah, contohnya ibu-ibu, banyak kaum sekarang itu yang dibahas itu pasti seksual, bro. Karena memang itu pembuka. Karena orang itu orang kalau misalkan sudah bicara dengan obrolan seks pasti nomor 1. Ya, kalau melihat ini ya, kalau kita searching di Dumai, dunia maya, itu si Harry ini, si pelaku ini, itu ternyata memang seorang santri gitu loh, pernah mondok, tapi track recordnya itu nggak baik katanya gitu. Waktu mondoknya nggak baik lah gitu, menurut teman-temannya lah gitu. Emang nggak baik. Bisa jadi ustadz ya? Nah itu dia. bisa jadi ustadz, apalagi nggak baik gitu. Karena viral itu. bisa jadi ini. Nah artinya memang si Harry ini bukan ustadz lah. Kalau saya sih melihatnya bukan ustadz. Kalau istilah di Indonesia gitu ya orang yang mengajar ilmu agama, walaupun kadar ilmu agama ini ya hal-hal yang dasar, berbeda dengan perspektif di Timur Tengah. Kalau kita ngomongin ustadz di Timur Tengah ini orang yang bergelar S3, dia sudah meraih titel profesor, itu baru disebut ustadz profesor. Nah inilah saya nggak sukanya gitu loh. Artinya orang yang hanya bisa baca Quran saja, bahkan kalau sekarang orang yang nggak bisa baca Quran, dia cuma bisa ngomong di depan umum, udah dikatain ustadz gitu. Inilah artinya yang salah itu memang bukan seorang individunya, leadernya, tetapi secara umum itu masyarakat juga salah. Menjas mengatakan bahwa dia ustadz gitu. Pada akhirnya karena dia merasa bangga dikatakan ustadz, dia terus move on, terus show up gitu loh. Inilah yang membuat
keteledor lah, membuat hal-hal yang rancuh gitu loh, yang seharusnya tidak dikatakan, yang seharusnya tidak diungkapkan gitu loh. Jadi masyarakat juga ikut salah soal penyematan nama ustadz itu gitu loh. Penyebutan. Seharusnya ustadz itu ya orang yang memang benar-benar ahli agama gitu loh. Secara dasar itu kuat gitu loh. Mau usul fikihnya, tafsirnya apa, bahasa Arabnya gitu loh. Memang itu gitu. Syarat-syarat ustadz itu seperti apa, bro? Nah, itu. Menarik juga. Seorang orang menjadi pendakwah ini Iya. Mau balik itu, balik lah. Iya. Pasti lelaki, ya ustadz itu kan lelaki kan. Iya. Perempuan ustazah. Oh, perempuan ustazah. Kalau laki-laki ya perempuan ibunya. Ya. Jadi nggak ada kiai perempuan ya, adanya ibunya. Iya, benar. Ini syarat-syarat menjadi ustadz itu seperti apa? Waduh, kalau ngomongin syarat-syaratnya berat ya. Yang jelas memang kalau ustadz itu namanya kan ahli agama. Kalau ahli agama itu ya berarti paling tidak dia bisa mengerti bahasa Arab gitu loh. Bukan hanya mengerti itu bukan hanya bisa ngomong Arab, tetapi mengerti tentang makna ya nahwu sharafnya lah kalau kita gitu loh. Baru itu paling minimal gitu loh. Orang yang ngerti nahwu sharaf aja belum tentu ngerti fikih. Nah begitu. Jadi kalau di Indonesia itu udah ngomong wah itu haram, itu halal, itu aja udah dipanggil ustadz. Belum ngomong orang ustadz harus ngerti fikih, artinya ngerti usul fikih, harus ngerti tafsir, ilmu tafsirnya harus ngerti. Yang ketiga soal akidah gitu loh, harus tahu gitu loh, akidahnya itu seperti apa, gitu loh, usuluddinnya seperti apa, harus paham itulah, minimal itu sebenarnya. Karena sekarang tuh banyak ustadz viral, itu benar-benar ustadz yang benar-benar umat. Apa ustadz karena uang? Betul. Ustadz artis, Ustadz hijrah. Dia terkenal viral karena mungkin kelucuannya atau dia ngajinya atau mungkin yang banyak kalau saya lihat nih, karena dia lucu mungkin dia lucu dan orang itu pada senang. Dan sebenarnya gimana ya, masyarakat itu pengen tahu dengan dia kelucuannya itu atau dengan ilmunya. Nah, pada akhirnya rancu ya. Jadi suka ke ustadz itu atau ke seseorang itu suka dengan kedalaman ilmunya atau dengan lucunya. Kalau maaf problemnya. Menurut antum nih, kalau dalam ceramah itu boleh nggak sih kita melucu? Boleh kan? Ini kan buat menghibur orang-orang. Jadi tadinya ngantuk jadi semangat lagi. Tapi kalau misalkan kebanyakan lucunya itu gimana gitu? Nggak baik juga. Dan ini memang sudah menjadi fenomena di masyarakat ya. Misalkan momentum Maulid Nabi. Ini sudah menjadi fakta bahwa ketika kita mengundang seorang kiai penceramah, masyarakat pasti nanya, ini penceramahnya siapa? Misalkan Ustadz Anu. Yang menjadi pertanyaan satu, lucu nggak Ustadznya? Bukan. Iya. Dalam ilmunya, betul. Atau ilmu tafsirnya gimana, fikihnya, usul fikihnya gimana? Tapi pertanyaan yang pertama disampaikan masyarakat. Kalau bahasa Jawanya gitu, Ustadznya teger orang. Teger. Itu lucu. Teger. Ustadznya itu lucu nggak? Kalau nggak lucu, wah kehadir lah. Karena memang jadi ceramah itu kayak dijadiin hiburan ya. Hiburan lelucon lah. Jadi bukan ngambil ilmunya, cuma buat refreshing kan. Tentunya kalau melihat yang disebutkan tadi syarat-syarat ustadz itu ribet, dan ketika seseorang disematkan nama ustadz atau kiai, mungkin ya kalau dalam definitif tertentu tidak memenuhi syarat gitu kan. Karena mungkin tidak ada yang lain atau yang memenuhi syarat diam-diam aja, akhirnya disematkan lah. Karena kan sekarang yang jelek ini istilahnya dari agama kita Ustaz. Islam. Lagi sekarang banyak ustaz cabul lah. Waduh. Ustaz yang ya Allah, menurut saya tuh
jangan jadi contoh lah istilahnya gitu. Itu sebaiknya gimana Ustaz? Pesan-pesannya untuk kayak gitu Ustaz. Karena saya sebagai muslim gitu kan melihat berita-berita kayak gitu Ustaz, sedih lah gitu ya. Walaupun sholat saya juga ya belum betul lah, bacaan sholat saya juga belum betul, wudu saya juga belum betul Ustaz. Gitu. Gimana Ustaz? Nasihat dari Bina Damai dulu. Ini berat karena orang yang pantas menasehati itu ya orang yang sudah baik lah. Kalau belum baik ya nanti kena tadi itu kabur rahmatan insyaallah. Kena itu nanti gitu loh. Tapi ya ini kan kita ngobrol-ngobrol saja. Artinya fenomena ini adalah fenomena yang cukup memukul umat Islam lah gitu loh. Kalaupun Islamnya ya nggak kenapa-napa gitu loh. Islam itu bukan sesuatu benda ya gitu loh, yang ketika ada orang melakukan pelecehan seksual yang dia orang agamawan ustadz lah, dia melakukan seksual itu itu bukan menodai Islam tapi menodai keimanannya kan gitu loh. Islamnya mah biasa aja karena Islam ini bukan sesuatu gitu loh, bukan benda lah gitu ya. Sama halnya seperti Nabi Muhammad diejek kayak gimana pun, karena Nabi Muhammad ini bukan bentuknya memang orang, tetapi dia kan nur gitu, nur ilahi. Ya mau bagaimanapun ya dia nggak bakalan kena dengan ejekan itu gitu, dengan pengaruh itu nggak kena. Begitupun Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad seperti itu. Berarti harus punya ilmu filsafat juga berarti. Ilmu filsafat memang harus dipelajari dalam dalam takhusus atau dalam jurusan apapun. Intelijen pun harus ada filsafatnya. Maka IT pun harus ada tuh buku judulnya filsafat IT. Iya, kalau di Eropa bro, ngomong filsafat jadi saya cerita. Itu pelajaran anak SMP gitu loh. Kalau di Indonesia kan dikenal filsafat itu di perguruan tinggi aja. SD dia ada ya? Di Eropa itu ada? Di Eropa itu kelas SMP, SMA itu udah belajar filsafat gitu. Apalagi memang yang jurusannya dari awal mau ini. Itu dia filsafatnya itu tentang Islami atau dengan dia? Kalau di Eropa ya kan filsafat banyak bro. Oh, filsafat itu banyak bro. Nah itu dia tuh, tahu, karena kan bukan anak pesantren. Kok di pesantren itu sendiri sebenarnya udah belajar filsafat. Hanya saja bahasa filsafat itu kurang muncul gitu loh di pesantren. Padahal kitab-kitab yang dikaji itu kitab-kitab para filosof. Ya di SD itu gue belajar cuma akidah akhlak bro. Nah akidah akhlak sama sejarah Islam. Akidah itu sudah sama fikih. Mulai masuk filsafat. Sudah mulai filsafat. Akidah itu kan bahasa Arabnya aqodah, yang artinya keyakinan. Ya, keyakinan. Dan kalau secara bahasa, secara lugah itu orang Mesir yang sekarang yang ahli sunnah wal jamaah juga ahli Jum'ah dia mengatakan mufti besar di Mesir ya, bahwa aqodah itu sesuatu yang nempel, sesuatu yang terikat di dalam hati gitu. Sesuatu yang yang nempel, yang sudah terikat di dalam hati, yang ketika akidah itu sudah ada di dalam diri seseorang itu sebenarnya nggak bisa dilepaskan gitu loh. Itu aqodah. Itu ahli Jum'ah ngomong gitu dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kodam, jadi kodamnya nih. Kalau kodam itu kan nempel di luar. Gitu. Kalau aqodah itu sesuatu yang sudah melekat di dalam diri gitu. Bahkan ada sebelum lahir. Ada sebelum lahir gitu loh. Ketika di dalam rahim kan juga sudah ada itu. Makanya ketika kita itu lahir diazanin itu bahasanya diingatkan kan gitu. Diingatkan kembali, oh kamu dulu hidup di sana bersama Rahman Rahimnya Allah, di dunia juga sama gitu loh. Diingatkan lagi, ini dunia berbeda tetapi sama punya kekuasaan Allah gitu.
gitu, cuma hanya dunianya saja yang berbeda ketika diazanin itu. Bahkan ketika mati pun diazanin lagi kan, itu sama, mengingatkan bahwa di sini juga kekuasaan Allah, cuma beda dunia. Begitu. Ilmu Allah itu sangat luas bro. Aduh, Masya Allah. Ilmu Allah itu ibaratnya lu kegali sumur. Semakin digali sumurnya nggak akan habis-habis itu. Ya, semakin dalam. Semakin gali semakin dalam, semakin dalam, semakin banyak. Semakin dalam. Semakin banyak gitu. Jadi intinya bro, zaman sekarang kita mau menyematkan titel ustadz sama seseorang, kita untuk penghormatan ya tentu tidak apa-apa. Yeah. Tapi kalau sebagai menjadi panutan yang benar-benar panutan kita gitu kan, kita harus lihat-lihat dulu gitu, klarifikasi dulu ini ustadz ngajinya dari mana, apa yang dia pelajari, akidahnya seperti apa, fikihnya apa, manhajnya apa, madhabnya apa gitu kan, filsafatnya kemana. Jadi harus tahu detail gitu kan. Nah problematika di masyarakat sekarang ini yang sering kita temukan adalah ketika kita melihat orang asing, dia berjenggot, berjubah putih, berpeci, berkopiah putih, itu sudah langsung disuruh ceramah, sudah langsung disuruh imam, tanpa kita tahu dia asal usulnya dari mana. Ya tiba-tiba akhirnya dia menguasai satu wilayah, menguasai satu masjid. Di dalam masjid itu dia membuat pengajian-pengajian, dan pengajian-pengajiannya ini secara tidak langsung mengarah kepada aliran-aliran tertentu gitu bro. Ini sering kita temukan. Jadi masyarakat memang harus selektif juga. Harus selektif. Padahal kan memang kebiasaan masyarakat itu begini, orang yang tahu ya diem gitu. Banyak kan begitu sih. Orang yang tahu tuh orang yang tahu lah, terdidik secara keilmuan gitu. Nah itu lebih banyak diem dibanding masyarakat yang biasa saja dan dia berambir lah istilahnya, wah ngundang ceramah yuk ini ustadznya ini. Nah orang yang biasa aja itu banyak diem, kecuali memang dia sebagai seorang tokoh barulah dianggap. Tapi kalau yang masih biasa-biasa saja enggak gitu. Berarti kayak kiai kampung ya. Karena kiai kampung itu terlalu diam, ya menunjukkan, banyak tapi ilmunya lu dahsyat. Ya banyak model begitu juga. Rata-rata kiai kampung ini kan nggak tahu ya soal apa pergolakan ini. Mohon maaf ini bukan menyudutkan, tetapi bukan menyudutkan atau mengklaim secara umum. Kebanyakan gitu kiai kampung itu cakrawala keilmuan, keislaman, pergolakan intelektualisme di dunia Islam itu nggak tahu gitu. Jadi nggak mengetahui apakah ini alirannya Khawarij, apakah ini alirannya Mu'tazilah, apakah Wahabi yang sekarang ini, yang sekarang gencar ya. Itu nggak tahu gitu loh bro. Yang dia tahu hanya apa yang diamalkan. Itu ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ya, lucunya apa yang kita amalkan itu juga boleh jadi dia tidak tahu aliran akidah dia apa, aliran fikih dia apa, bisa jadi nggak tahu. Saya yakin orang-orang yang di kampung saat ini, di dunia, di Banten lah katakanlah, atau di timur sana lah, bagian timur misalnya, itu banyak yang nggak tahu. Mungkin di Jakarta juga mungkin ada gitu loh. Artinya orang-orang tua gitu yang ya dia sholat aja, dia berislam bersahadat dia biasa aja gitu. Tapi ketika ditanya, kamu aliran fikihnya apa sih? Nggak tahu. Inilah sebenarnya memang orang yang ikhlas mengamalkan keislaman secara ikhlas gitu. Karena memang kata kiainya begini, ya udah. Kata bapak saya begini, gitu. Harus mempelajarinya dulu. Dan paling risihnya lagi orang yang kayak begini itu ketika ditimpa ajaran yang berbeda, dia ngikut juga, atau dia menolak tapi menolaknya dengan membabi buta gitu. Itulah yang tidak baik juga. Tidak baik gitu. Makanya kita harus membuka pemikiran kita soal cakrawala keislaman gitu. Biar kita melihat itu bukan dari satu sisi gitu loh, ya kan?
bukan hanya dari sebelah kiri saja, tetapi kita bisa melihat dari atas. Yang namanya katanya sudut itu kan bukan satu sudut, tapi ada 6 sisi kan. Atas, kanan, bawah, atas. Nah, gitu. Kanan kiri, bawah atas, depan belakang kan begitu. Jadi dari mana itulah dengan kita membaca, belajar, berdiskusi seperti ini, mendengarkan omongan kiai yang memang sudah mengerti lah soal itu, baru kita akan tahu gitu. Bahkan ya mohon maaf, orang yang bergelar Habib pun di Indonesia gitu kan, kebanyakan orang-orang masyarakat kita langsung mengagung-agungkan. Iya, itu. Ini fenomena gitu kan, fenomena sekarang, masyarakat sekarang ini ya, begitu. Oke lah, secara keturunan dia nyambung kepada Rasulullah gitu kan. Tapi secara kualitas keilmuan kita belum tentu menganggap dia ini benar-benar orang yang kita agung-agungkan. Iya. Banyak ya kalau kita hanya melihat keturunan gitu ya. Di Yaman juga banyak orang yang bergelar keturunan Rasul, tapi dia orangnya biasa-biasa aja. Di Yaman itu kan kalau disebut Habib itu orang yang dia keturunan Rasul, tapi dia memiliki intelektual keilmuan yang memadai, itu disebut Habib. Tapi kalau di Indonesia ini kan mau dia itu wawasan keislamannya luas, mau berwatak Habib dengan preman, mau dia ini amburadul sebenarnya. Ya Habib dihormati, terus kita suruh naik panggung, segala macam gitu. Walaupun ada memang beberapa Habib, ini cerita Habib lah, dari kan ada jamiyahnya itu loh, apa namanya, pencatat Robitahnya itu ada juga katanya di Jogja itu. Saya juga belum tahu kebenarannya. Kata dia di Jogja itu banyak keturunan Habib yang namanya tidak Arab, face-nya tidak Arab gitu, tapi dia tercatat di situ sebagai zuriat Rasulullah gitu. Oh gitu ya. Dan kenapa saya meyakini itu? Saya meyakini itu karena keturunan Rasulullah itu kan tidak mesti berfase Arab. Ya kita lihatlah dari Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah keturunan Arab tapi dia menikahi orang Cina. Ya kan? Pasti dia anak cucunya mirip-mirip sipit gitu loh. Begitu. Jadi sekarang itu udah mencar mana-mana gitu. Artinya kalau mungkin dikatakan setiap negara pasti ada gitu. Dan mukanya ya enggak Arab gitu. Kalau di Indonesia itu kebalik. Semua yang bermuka Arab dipanggil Habib. Gitu. Ya Habib. Padahal enggak gitu loh. Padahal dia Arab mana gitu loh. Padahal Arabnya Arab Badui. Gitu. Ya kita tidak menyebutkan nama tersebut gitu ya. Apalagi kita menyebutkan seseorang itu tidak. Ya. Gitu. Untuk teras mau closing. Oh, siap. Bentar lagi closing. Ya. Wah, udah ada peringatan. Nyewa soalnya kita ya. Studio asli ini milik ya? Sewa berarti. Kita masih sewa ini studionya. Ya, jadi gini guys, kesimpulannya kita di sini membicarakan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap ya. Kita tidak mengklaim bahwa Ustadz A atau Habib A ini tidak baik, atau penyebutan nama tersebut juga tidak baik. Kita tidak bermaksud begitu. Tapi bagaimana caranya kita semua harus bijak dalam berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki titel tersebut. Jangan sampai kita membabi butakan, mentaklid butakan mereka tanpa kita tahu ini benar atau salah. Apalagi seorang ustadz yang sudah populer, yang sudah memiliki nama, tetapi ketika diundang tanpa ngasih kabar apapun, tidak jelas gitu ya. Ini keustadannya perlu dipertanyakan gitu. Orang-orang memakai jubah putih, berjenggot panjang, pakai kopiah putih, langsung disuruh ceramah, langsung disuruh imam. Nah ini juga perlu kita perbaiki. Karena kalau melihat seperti itu, kalau di Timur Tengah itu banyak orang-orang yang pakaian jubah putih panjang, peci,
udang-udang itu mainnya ke diskotik. Dan di Indonesia juga banyak. Di Indonesia juga banyak. Sudah mulai. Bahkan tau gak, kalau kita nonton YouTube-nya Kang Ujang, Ujang besar. Iya, dukun-dukunnya pakai kiamah putih kan, bersih lagi pakai gamis. Gitu. Jadi istilah baju putih itu, gamis itu hanya untuk orang-orang suci, ya, yang dipakai oleh para habaib itu enggak juga. Karena itu bukan simbol khusus buat mereka, buat kesucian, bukan. Itu ya sebuah benda yang bisa dipakai oleh siapapun gitu loh. Jangan dianggap orang yang memakai gamis putih, pakai udang-udang dia adalah ahli ilmu. Enggak. Belum tentu. Belum itu siapapun itu. Jadi ya belajar itu jangan hanya dari yang tampak gitu loh. Tetapi dari balik yang tampak itulah kita harus mengetahui gitu. Karena kebenaran itu bukan yang terlihat. Bukan hukum positif di Indonesia, bukan itu, tetapi soal ilmu itu di kedalaman hati. Soal kebenaran itu berada di kedalaman hati, bukan sesuatu yang bisa diterawang gitu ya. Islam bersatu. Islam bersatu guys. Ya, umat Islam harus ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah Islamiyah itu harus tetap ditegakkan. Betul. Gitu. Nggak boleh embel-embel latar belakang keislaman itu mempengaruhi gitu loh. Suku, marga apa itu nggak boleh, ras nggak boleh menjadi halangan untuk umat Islam bersatu gitu. Maka yang dilihat ya harus kebaikannya gitu loh. Karena dengar kalau misalkan Islam bersatu di Indonesia ini bakal maju. Betul nggak tuh? Dan itu nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin. Karena sudah ya jelas innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Nah, udah jelas fa aslihu baina akhwaikum kan? Di situ sudah jelas artinya mengandung perbedaan, Bro. Karena dia berbeda maka harus aslihu, harus mendamaikan gitu. Perintahnya begitu loh. Jadi artinya bersatu untuk satu pemahaman tidak mungkin. Maka yang ada itu harusnya saling memahami, saling menghargai dalam satu sama lain gitu loh. Berarti disebutkan dalam Al-Quran sudah ada. Iya, sudah berbeda tuh. Yang bisa kita satukan itu ya dari berbagai sisi. Kalau dari sisi agama nggak bisa, dari sisi akidah nggak bisa, ya dari sisi yang lain gitu loh. Kerjasamanya gitu loh, bersatunya. Oke. Kayak kasus inilah. Jadi lanjut. Kayak kasus Meru. Itu bersatu umat Islam, bukan hanya umat Islam. Semua manusia bersatu di situ. Karena itulah hikmahnya gitu loh. Jadi yang bisa menyatukan itu bukan keimanan tetapi kemanusiaan gitu loh. Kemanusiaan bisa menyatukan. Tapi kalau akidah sampai kapanpun tidak bakal bisa. Karena kepercayaan. Keimanan enggak bakal bisa. Yang bisa menyatukan kemanusiaan. Cinta. Itu loh, cinta yang bisa menyatukan itu. Sarangnya. Oke, hubungan kemanusiaan lebih tepatnya. Al-alaqah al-insaniyah itu yang bisa menyatukan. Kalau al-alaqah ad-diniyah, keagamaan ini memang sulit dari dulu sampai sekarang. Yang bisa menyatukan adalah al-alaqah al-insaniyah secara kemanusiaan. Oke guys, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.